Om Swastiastu. Halo, perkenalkan saya Niko Mangkus Palestari dengan NIM 24130111087 dari kelas 2I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyajian data yang telah saya analisis. Nah, data ini saya sajikan berkaitan dengan proporsi lapangan kerja informal menurut tingkat pendidikan tahun 2021 hingga 2023, di mana tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis tren dan distribusi tenaga kerja informal. Nah, eh, data yang saya gunakan diperoleh dari sumber data BPS. Link sudah tercantum di sini. Teknik penyajian data yang saya gunakan meliputi tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram. Nah, berikut adalah data yang saya peroleh. Pada set 1 terdapat data asli yang dimana terdapat ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data di sheet 2. Nah, pertanyaan terdapat di sheet ketiga, di mana tingkat pendidikan di tidak sekolah pada tahun 2021 terdapat 93,71 lapangan pekerjaan. Pada tahun 2022 turun sekitar 0,42%. Secara tidak kasat mata, tidak ada penurunan yang signifikan. Begitu juga di tahun 2023 sehingga mendapatkan rata-rata dan modus 93. Di ukuran penyebaran data terdapat jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan lain sebagainya. Selanjutnya di tingkat pendidikan tidak tamat SD, pada tahun 2021 hingga 2023 juga tidak ada perubahan yang signifikan, tetap berada di angka 85. Mendapatkan ukuran pemusatan datanya yaitu 85. Dan bisa dilihat juga di ukuran penyebaran data. Nah, selanjutnya di pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana tren perubahan proporsi tenaga kerja informal berdasarkan tingkat pendidikan dari 2021 hingga 2023? Jawaban terdapat di sheet 4. Kelompok dengan proporsi tinggi, yaitu kelompok tidak sekolah dan tidak tamat SD atau MI, menunjukkan proporsi tenaga kerja yang informal yang tinggi dan cenderung stabil dengan sedikit penurunan pada tahun 2023. Ini terjadi penurunan sekitar 0,42%. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tren dari simpangan rata-rata pada tahun 2021 hingga 2023? Nah, tren umumnya penyimpangan rata-rata menunjukkan tren penurunan yang menunjukkan semakin kecilnya varian proporsi tenaga kerja informal antar tingkat pendidikan. Yang pada tahun 2021 yaitu penyimpangan rata-rata yang tertinggi yaitu di angka 0,23
66 sekian. Ini menunjukkan bahwa variasi proporsi tenaga kerja informal antar tingkat pendidikan lebih besar pada tahun 2021. 2021. Dan di tahun 2023 penyimpangan rata-rata terendah yaitu 0,0933. Nah, ini menunjukkan bahwa variasi proporsi tenaga kerja informal antar tingkat pendidikan lebih kecil pada tahun 2023. Bisa dilihat di pengolahan data yang saya buat. Dan selanjutnya pertanyaan yang ketiga, tingkat pendidikan manakah yang perlu mendapatkan program khusus jika di bawah rata-rata? Rata-rata di tahun 2023 yaitu eh, 56,43%. Tingkat pendidikan di bawah rata-rata yaitu pada tahun 2023 di tingkat universitas sebanyak 17,3%. Ini. Pertanyaan yang keempat, tahun keberapakah yang berada di tengah-tengah? Berdasarkan data median dapat menyimpulkan bahwa tahun 2022 berada di tengah-tengah proporsi tenaga kerja informal untuk semua tingkat pendidikan. Ini data yang saya peroleh. Selanjutnya yang kelima, tahun keberapakah yang memiliki penyimpangan tertinggi? Tahun dengan simpangan baku tertinggi berada di tahun 2021. Nah, menunjukkan penyebaran data yang lebih luas, artinya variasi proporsi tenaga kerja informal antar tingkat pendidikan lebih besar pada tahun tersebut. 2021. Pertanyaan yang keenam, berapa banyak tingkat pendidikan pada tahun 2023 yang memiliki ketidakcukupan lapangan pekerjaan informal? Rata-rata di tahun 2023 banyaknya tenaga kerja yaitu 56,43%. Di tingkat pendidikan tidak sekolah sebanyak 93%, tidak tamat SD atau MI 85,4%, di SD sebanyak 77,35%, SMP 68,9%, SMA umum 50,34%, SMA kejuruan 38,97%, dan diploma 1 2 3 27,35%. Dan pertanyaan yang terakhir, berapa persentase suatu data yang berada dalam interval? Pada tahun 2023 untuk tingkat pendidikan SMA umum yang berada di dalam interval 49,33 hingga 51,4. Dalam data intervalnya pada tahun 2023 itu terdapat di SMA umum dengan data proporsi tenaga kerja informalnya sebanyak 50,34%. Dan perhitungannya karena data 50,34% berada dalam interval 49,33 hingga 51,4, maka persentasenya adalah 100.
Nah, dari hasil penyajian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin besar proporsi tenaga kerja di sektor informal. Dikarenakan karena keterbatasan akses ke pekerjaan formal yang memerlukan keterampilan atau sertifikat khusus. Nah, demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, Om Santi Santi Santi.